Pernah gak sih kalian ke rumah sakit, terus nunggunya itu lama banget? Atau ngelihat perawat yang harus mondar-mandir ngurusin banyak pasien sekaligus. Padahal pasiennya makin banyak, tapi tenaga kesehatannya terasa kurang. Nah, ternyata masalahnya nggak cuma tentang kurang orang aja loh, tapi ada hubungannya sama HR planning, job analysis, dan work design. Oke, pertama kita bahas dulu tentang HR planning atau perencanaan SDM. Bayangin kalian punya restoran yang rame banget, tapi pegawai cuma 2 orang. Yang satu nyuci piring, masak, kasir, yang satu lagi nganter makanan sambil panik. Chaos banget kan? Nah, HR planning itu sebenarnya sebuah proses untuk memastikan organisasi mempunyai jumlah yang tepat, di waktu yang tepat, dan posisi yang tepat. Jadi, kalau rumah sakit salah memperkirakan kebutuhan tenaga kerja, dampaknya bisa dirasakan langsung oleh pasien loh. Nah, selanjutnya ada job analysis. Ini tuh ibarat organisasi lagi bikin sistem pekerjaan, di mana organisasi harus tahu tugasnya apa, tanggung jawabnya apa, dan skill yang dibutuhkan itu apa aja. Nah, contohnya seperti seorang perawat, bukan cuma soal suntik pasien aja, tapi juga observasi pasien, input data medis, komunikasi sama dokter, bahkan gak jarang juga loh jadi tempat curhatnya pasien. Nah, yang terakhir ada work design. Kalau job analysis itu membahas tentang isi pekerjaannya, work design membahas tentang bagaimana pekerjaan itu disusun. Contohnya kayak pembagian shift, alur kerja, bahkan apakah pekerjaan itu bikin produktif atau malah bikin stres. Makanya sekarang udah banyak loh perusahaan yang memakai sistem kerja yang fleksibel, karena ternyata desain kerja yang baik itu meningkatkan motivasi dan mengurangi burnout. Bahkan Google aja pernah loh melakukan desain pekerjaan supaya karyawannya nggak cepat stres. Nah, terus sebenarnya 3 hal ini penting nggak sih? Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih HR planning, job analysis, work design itu penting banget? Yuk kita cari tahu. Yang pertama, HR planning bisa membantu organisasi untuk menghindari kekurangan tenaga kerja. Contohnya nih, kalau misalnya rumah sakit bisa memperkirakan jumlah pasien yang meningkat, mereka juga sudah siap untuk menambah tenaga medis sehingga tidak kewalahan. Misalnya ketika COVID-19, rumah sakit yang punya perencanaan SDM yang bagus biasanya lebih cepat untuk beradaptasi karena mereka sudah punya strategi cadangan. Selanjutnya adalah job analysis. Ini penting supaya perusahaan nggak salah rekrut. Kadang ada orang pintar, tapi skill tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Makanya job analysis ini membantu untuk membuat job description dan job specification yang memudahkan perusahaan untuk menemukan orang yang tepat. Nah, kalau work design ini penting untuk pekerjaan supaya produktif dan efisien, karena di dalamnya ada sistem job rotation, job enlargement, job enrichment, sehingga ada perubahan-perubahan nggak cepat bosan dan burnout. Oke, sekarang kita masuk ke prosesnya. Dalam HR planning, pertama organisasi itu menentukan tujuannya terlebih dahulu. Misalnya, rumah sakit ingin membuka unit baru. Setelah itu, mereka memperkirakan kebutuhan SDM-nya. Mulai dari berapa dokter yang diperlukan, berapa perawat, hingga berapa tenaga administrasi yang diperlukan. Lalu, organisasi menilai tenaga kerja yang sudah ada. Apakah cukup atau kekurangan? Kalau kurang, berarti harus melakukan pelatihan atau terpaksa harus rekrut. Di job analysis, organisasi mengumpulkan informasi pekerjaan. Bisa lewat wawancara, observasi, atau kuesioner. Setelah itu, outputnya adalah job description dan job specification. Nah, terakhir adalah work design, di mana pekerjaan disusun supaya lebih efektif. Mulai dari pembagian tugas, alur kerja, sampai evaluasi ulang loh. Dan ini harus terus dilakukan karena dunia kerja yang dinamis. Tapi apakah semuanya berjalan dengan lancar? Nah, sekarang kita bahas studi kasus nyata. Di Rumah Sakit Negara Bali ditemukan kekurangan sekitar 30 perawat. Bayangin, satu perawat harus menangani terlalu banyak pasien.
Akibatnya, pelayanan jadi lambat, tenaga kesehatan kelelahan, resiko kesalahan meningkat, dan kualitas pelayanan dapat menurun. Jadi, masalah utamanya itu ada pada kekurangan tenaga kerja, desain kerja yang kurang optimal, dan analisis jabatan yang belum jelas. Akibatnya, banyak tenaga kesehatan yang harus multitasking secara berlebihan. Solusinya adalah perencanaan SDM yang akurat, lalu analisis jabatan yang jelas, dan desain kerja yang lebih sehat, supaya beban kerja bisa lebih seimbang. Karena burnout tenaga kesehatan itu bukan cuma masalah individu, tetapi juga masalah dalam sistem kerjanya. Kalau sistemnya baik, maka kualitas pelayanannya juga ikut meningkat. Jadi sekarang kita tahu. HR planning membantu organisasi merencanakan kebutuhan tenaga kerja. Job analisis itu membantu memahami isi pekerjaan. Dan work design membantu pekerjaan menjadi lebih efektif dan lebih manusiawi. Thank you and see you!